personality disorder dan kebohongan yang sangat akut selalu diucapkan oleh mereka. Salah satu contoh adalah ketika mereka naik diskusi dengan kita, maka saya mengajukan pertanyaan untuk menguji kewarasan mereka. Maka saya tanyakan, wahai saudara Kristen, kamu adalah anak orang atau anak Tuhan? Tahu kalian jawabannya apa? Mereka menjawab, kami anak Tuhan. Ini bentuk ketidakwarasan. Kenapa? Pengakuan NPD, orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan, padahal dia adalah manusia, itu pertama dusta yang sangat nyata. Yang kedua, ini adalah narcissistic personality disorder, mengaku-ngaku sesuatu yang tidak kamu, bukan kamu sesungguhnya, dan untuk mendapatkan tempat. Nah, teman-teman kita Kristen yang paling parahnya adalah mereka tidak bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Bagi mereka, apa yang mereka ucapkan itu harus dibenarkan karena mereka percaya ada Tuhan dalam diri mereka. Dan anehnya lagi, ketika kami para apologet berdiskusi dengan mereka, yang mereka tuduhkan ke dalam lubang hidung kami ada setan, kami mampu mengendalikan setan dalam diri kami sehingga kami tidak pernah kesetanan. Tapi lihat mereka yang mengaku anak Tuhan, yang ada roh Tuhan dalam dirinya. Ketika mereka naik di tempat kita, mereka selalu kejang-kejang ayan dan juga tantrum. Nah, ternyata Tuhan dalam diri mereka tidak mampu mengendalikan si anak-anak Tuhan ini. Maka dengan demikian mereka tidak waras lagi karena mereka mengklaim ada Tuhan dalam dirinya, padahal Tuhan dalam dirinya adalah setan yang ada dalam lubang hidung kita yang tidak mampu mereka kendalikan. Bedanya umat Islam, karena kita membaca Al-Quran, kita patuh kepada Allah, setan dalam diri kita bisa kita kendalikan karena kita memiliki petunjuk yaitu Al-Quran. Sementara mereka selalu kesetanan dan mereka menganggap setan dalam dirinya adalah Tuhan karena mereka selalu kesetanan. Buktinya nanti kalian akan lihat bagaimana mereka kesetanan dalam diri mereka ada Tuhan katanya yang adalah setan dalam lubang hidung kita. Nah, bukti bahwa mereka itu kejang-kejang dan ayan adalah ketika mereka naik, mereka tidak peduli benar dan salah, tapi mereka menggonggong dan berbicara seenak hatinya. Sementara kita menggunakan data ilmiah dan tertata serta sistematik dalam berbicara. Hari ini saya akan temani Ustaz Yusuf PI sampai subuh, sampai kami capek, karena Ustaz Yusuf PI insya Allah akan umroh. Semoga umrohnya beliau nanti menjadi umroh yang bermanfaat buat beliau dan tentunya buat umat. Semoga beliau semakin dimuliakan Allah dan semakin berilmu, dan saya juga akan menyusul suatu saat nanti. Malam ini kita gaskan Oten, semoga mereka waras, sehat walafiat, naik ke komal kita treatment dengan baik karena kita bersikap adil. Silakan teman-teman Kristen naik ke atas, kami akan bantu kalian untuk waras. Terima kasih. Ya Uni, kalau mereka akan menuduh kita ada setan di dalam hidung. Itulah umat Islam, karena umat Islam itu bersih, suci. Ya, maka Kristen selalu menggoda dengan berbagai macam cara. Termasuk ya dia menyelinap di dalam hidung. Coba kalau kawan kita yang Kristen, ngapain coba setan mau menggoda setan lagi? Kan gak mungkin. Ada nggak setan mau menggoda setan lagi? Gak bakal Kristen itu digoda setan. Karena apa? Setan nggak mungkin menggoda setan juga. Nggak mungkin. Gitu. Ya. Sekarang kita naikkan ya Uni ya. Dari kawan kita yang Kristen yang mau berdiskusi. Saya coba dulu saya sapa. Nanti narasumbernya Uni. Ya. Betul ya teman-teman. Kenapa kalian ketawa? Ngapain setan menggoda setan? Ngapain? Enggak ada setan menggoda setan, enggak ada, kecuali orang yang bersih ya, orang dari muslim yang bersih, yang suci itu setan sangat berusaha untuk menggoda orang tersebut gitu, muslim tersebut. Setan enggak akan pernah mau menggoda sesama setan kan gitu. Gitu. Ini sebenarnya ada sih Salesius. Salesius ini rewelnya minta ampun nih. Uni mau nggak? Naikkan aja Ustadz. Oh, Tugas kita naikkan. adalah berupaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau mereka menolak cerdas dan waras, itu kembali kepada mereka. Kita hanya menjalankan tugas kita, menginjili mereka. Halo Salesius. Salesius. Halo Pak. Kau ini minta naik tapi kau kagak ngomong, mau jadi berhala kah kau? Iya. Malam ini saya bawa narasumber nih. Ya, senior saya Uniripa nih. Bisa nih Pak Salesius kalau mau berdiskusi dengan Uniripa. Kita lihat ya Pak Salesius ikut kesetanan atau kagak nanti ya. Ayo. Pak Ustadz,
tadi saya dengar Pak Ustadz mau umroh ya. Oh iya. Oh ya, selamat Pak Kenapa? Ustadz ya, semoga lancar ya. Tapi gini loh Pak Amin. Ustadz, sebelum berangkat itu hindari hujat-hujatan nih loh, hindari itu. Hmm? Biar nggak terhambat di loh umrohnya. Dari mana saya menghujat? Kan dari tadi saya mengatakan yang betul gitu. Ah, Berani. Enggak, saya mau saran aja. Pak Ustadz nggak menghujat kok. Hanya masukan kalau Langsung aja Salesius. Langsung aja biar nggak buang waktu. Jadi, Karena dia sering basa-basi. biasanya kalau orang mau umroh itu perlu menyucikan diri gitu loh. setiap hari kami menyucikan menyucikan diri loh, bukan cuma umroh aja loh. Sehingga perjalanannya lancar maupun pergi dan pulangnya lancar gitu loh. Ya ngomonglah Saran aja, kau, Pak Pak. Ustadz. Pak Salesius. Ya. Ini udah nggak sabar lagi nih mau diskusi tentang apa Iya, nih? ini mau bahas apa nih Pak Ustadz? Oke, kalau Bebas. saya biasanya kalian umat Kristen bertanya saja, karena kalau saya yang bertanya biasanya kalian mencret. Jadi, tapi karena di sini roomnya Ustadz Yusuf PI, oke saya temenin kalian untuk tanya jawab. Tapi kita bergantian, jangan ngeyel-ngeyelan dan Oke. jangan menghujat. Oke, Salesius, kamu mau bahas tema apa? Oke, saya tanya. Kamu mau bahas tema apa? Saya tanya Pak Ustadz ya. Terserah nanti Pak Ustadz yang jawab, Uni Rifa juga boleh. Ya. Ini satu Oke. gereja Begini Pak Ustadz ya. Boleh kan saya tanya tuh? Boleh Oke, gantian Pak. nanya lah, jangan kau bertanya terus seperti kemarin Boleh. saya turunkan jadinya. Enggak, kalau boleh saya bertanya. Kalau enggak boleh ya sudah. Silakan nanyalah kau, boleh Boleh lah. ya? Hmm. Kan sudah 2 kali aku naik, nggak boleh ditanya Pak Ustadz. Ya Jadi silakan, gini, kau mau Pak nanya Ustadz, apa? Saya tanya. Eh, Ya, saya tanya gini Pak Ustadz ya. Ini yang dasar Pak Ustadz, dasar iman. Pondasi iman umat Islam itu apa Pak Ustadz? Unilah yang jawab. Oke. Saya malam ini host Uniripa narasumber. Ayo Pak Salesius. Oke. Oh, silakan Uni Rifa. Baik. Saya mau Oke. belajar tentang pondasi iman umat Muslim apa? Ya, kami umat Islam itu memiliki Silakan. yang namanya rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada malaikat, ya kepada kitab-kitabnya, dan kepada qada dan qadar, dan juga kepada hari akhir ya. Tidak urut ya. Artinya kami memiliki ketentuan-ketentuan untuk beriman kepada hal-hal yang tersebut yang sudah saya sebutkan. Itu adalah hal yang fundamental. Seperti itu. Oke, Silakan, berarti Pak. 5 rukun iman, 6 rukun 5 rukun Islam, 6 rukun iman ya Uni Rifa ya. Mm-mm. Ya. 5 rukun Islam, 6 rukun iman gitu maksudnya. Ya, enam rukun Ya, iman. oke. Silakan. Nah, 5 rukun Islam. Saya mau tanya 6 rukun iman Uni Rifa ya. Di Ya, apa situ pertanyaan? di poin yang ketiga ya, di poin yang ketiga beriman pada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Injil dan Zabur. Betul. Nah, pertanyaan saya, Mhm. mengapa umat Muslim menggunakan Taurat, Injil, dan Zabur sebagai pondasi iman? Oke. Silakan. Saya harus luruskan dulu diksinya. Diksinya bukan menggunakan ya, tapi mengimani atau mempercayai bahwa kitab tersebut adalah kitab yang diberikan Allah kepada para nabi-nabinya. Coba perhatikan ya. Kami diperintahkan percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Maksudnya bukan menjadikan kitab itu sebagai panduan berkeyakinan. Karena kalau untuk panduan berkeyakinan kami adalah Al-Quran. Tapi kami percaya bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah firman dari Allah kepada para nabinya untuk umatnya terdahulu yaitu Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran ya surah Al-Imran dikatakan ya Allah menurunkan Al-Quran dan membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menurunkan Taurat dan Injil. Seperti itu. Jadi Anda jangan salah paham. Mengimani Taurat dan Injil itu bukan menjadikan mereka sebagai kitab panduan kami. Karena kitab itu bukan untuk kami.
melainkan kitab untuk Bani Israel. Tapi kami percaya itu juga dari Allah dan untuk Bani Israel. Seperti itu. Iya, Uni Rifa. Yang menjadi masalah itu kenapa dijadikan sebagai pondasi iman? Ya, kami Apa kan alasannya? mempercayai kitab itu. Itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan kami percaya bahwa kitab itu adalah kalamullah dari Allah. Kitab suci yang datang dari Allah untuk umat terdahulu, temporer, artinya bukan untuk seluruh alam semesta gitu. Ada tempo waktunya, yaitu sampai nanti Nabi diutus lagi. Misalkannya, ada Nabi Daud membawa kitab Zabur, maka kitab itu berlaku sampai Nabi setelahnya hadir membawa kitab yang lain. Begitu juga nanti Taurat. Taurat itu berlaku sampai Nabi Isa datang membawa Injil. Nah, Injil itu berlakunya sampai Al-Quran datang, dan Al-Quran itu karena penutup kitab-kitab terdahulu, dia sampai akhir zaman. Seperti itu. Kenapa? Ya karena itu perintah Allah. Karena Allah menyatakan kepada kami bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab yang datang dari Allah, diturunkan kepada para nabinya yang juga adalah utusan Allah, dan kami harus mengimani kitab itu dari Allah. Kami harus mengimani nabi-nabi itu dari Allah. Kami harus mengimani bahwa mereka adalah petunjuk dan cahaya, bukan kutukan. Seperti yang kalian imani bahwa Taurat itu adalah kutukan. Ya, kalau kami umat Islam percaya bahwa itu firman Allah, tapi bukan yang kalian pegang sekarang ini. Yang kalian pegang sekarang ini bukan Taurat, tetapi bimbingan Belanda atau Bible, ya. Bimbingan Belanda yang dibawa oleh Belanda datang ke Indonesia, ya. Bimbingan Belanda. Belanda membawa kitab yang dikanonisasi, yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil, padahal bukan. Karena Zabur, Taurat, dan Injil sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kitab tersebut sudah selesai masa berlakunya, dan juga para nabinya juga sudah tidak ada, dan ajarannya sudah diselewengkan oleh para ahli kitab. Makanya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Dan kalian itu menerima kitab yang diklaim dari Tuhan, padahal bukan. Padahal karangan yang konon katanya Matius, konon katanya Lukas, padahal gak tahu siapa penulisnya. Dan saya punya data dari Katolik sendiri yang mengatakan bahwa kitab kalian itu kitab yang tidak jelas penulisnya, alias anonim begitu. Iya. Yang saya tanya itu apa alasannya Allah menyuruh beriman pada Taurat dan Injil? Kan saya sudah jawab 2 kali bahwa kitab Iya, apa itu alasannya? alasannya karena kitab itu diturunkan Allah kepada Nabi Musa, dan kami harus meyakini bahwa kitab itu dari Allah. Kan kami beriman kepada kitab itu, bahwa kitab itu adalah kalamullah yang datang dari Allah untuk Lah, Nabi terus Musa. yang beriman diberikan itu kepada- apa maksudnya, Uni Rifa? Percaya bahwa kitab itu diberikan kepada Nabi Musa Percaya. untuk Bani Israel. Percaya itu kan sama dengan beriman toh. Bang, coba dengarkan baik-baik. Percaya kalau kitab itu untuk Bani Israel. Gimana sih? Masa nggak paham? Kalau beriman bagaimana? Beriman itu artinya percaya. Percaya seperti apa yang Allah ceritakan bahwa kitab itu untuk Bani Oh. Israel. Jadi kami percaya sama kayak gini. Lah, Saya lah iya, kasih untuk Bani analogi. Tunggu, Israel bentar, kenapa bentar, jadi saya pondasi kasih. iman gitu loh? Karena kami diberitahukan bahwa kitab itu datang dari Allah. Jadi kami percaya bahwa kitab itu dari Allah, bukan dari si Iya, Bilis. sehingga Masih. dijadikan pondasi gitu maksudnya. Saya sudah menjawab 3 kali. Kalau kognitif Anda tidak cukup mampu, maka berhenti makan babi biar nggak Loh, bodoh kali. Masa nggak Enggak, ngerti juga saya sih? tanya itu mengapa jadi pondasi Karena iman? itu dari Allah. Dah. Dari Allah. Mm-mm. Lah iya, kenapa Allah kok perintah untuk pondasi iman gitu loh? Ya karena kitab itu diberikan Allah kepada Nabi kami. Jadi kami harus percaya bahwa kitab itu dari Iya, Allah. alasannya apa alasannya? Ya itu alasannya barusan saya jawab. Kan itu kan bukan kitab kalian. Ya memang Kok bisa bukan jadi kitab kami. pondasi? Ya karena kitab itu datang dari Allah. Tuhan, Allah kan Tuhan kami juga. Mana sih? Saya tanya balik, Itu saya bukan tanya balik. jawaban Uni Enggak apa-apa. Rifa. Loh, saya bukan menjawab seperti yang Anda mau. Saya menjawab seperti yang Uni saya tahu. Rifa, yang saya Enggak. tanya itu Enggak, saya enggak gini. Saya sudah menjawab 3 kali. Saleh, saya sudah menjawab 3 kali. Enggak, saya gini. Bentar, gantian dong. Saya Dari tadi kasih kamu analogi, bertanya. Uni Rifa. Saya kasih analogi. Bentar dulu, Ya. Saleh. Saya tanya Saleh. Mengapa Uni Rifa menggunakan semen Padang sebagai Tunggu. untuk Enggak. membangun Saya tidak rumah? menggunakan Kenapa? kitab itu.
Kamu bedakan antara percaya bahwa kitab itu dari Allah dengan menjadikan kitab itu sebagai panduan berkeyakinan. Contoh, kalau ada semen Padang, kamu dikatakan semen ini adalah diproduksi dari bentar. Jangan kuat, bro, ya bisa toh. ngomong Kuat. bisa ngomong berdua nggak? Bisa ngomong Ya toh, gantian karena nggak? kuat. Bisa Sehingga ngomong saya gantian? pakai semen Padang Bisa untuk jadi ngomong gantian fondasinya. nggak? Bukan, bisa ngomong Karena gantian nggak? kuat. Bisa ngomong Gitu loh. gantian? Bisa ngomong gantian? Bisa. Kenapa Ya takut jangan ditanya? panjang-panjang nih Rifa. Kamu Saya tanya mengerti itu nggak? kenapa? Saya tanya sama kamu. Alasannya apa? Makanya diam dulu. Ini kamu salah paham. Ya, ada orang Loh. yang mengatakan semen ini dibuat di Padang. Ya, dengan bukti-bukti otentik bahwa semen ini dibuat di Padang. Dah, kamu menggunakan semen itu. Itu beda. Nah, sekarang saya Lah ya tanya. kenapa? Kenapa sebentar menggunakan dulu. semen itu? Kami tidak menggunakan semen itu, tapi kami percaya bahwa semen itu dibuat di Padang. Ketika kami percaya bahwa semen itu dibuat di Padang, bukan berarti kami menggunakan semen itu. Uni Itu Rifa, beda. saya menggunakan semen Padang. Saya untuk nggak ngurus fondasi kamu yang rumah pakai. Saya. Ya, kami nggak Karena apa? Dengar dulu. Loh. Karena apa? Iya, kamu- Semen Padang itu sangat kuat. Yang nanya siapa? Yang nanya Iya. siapa barusan? Saya Semen nggak nanya Padang kamu. itu Saya kenapa kan saya tidak pilih? bertanya. Saya Dengar tidak dulu, bertanya dengar kenapa dulu, kamu. Rifa, dengar Saya dulu, tidak dengar. bertanya kenapa kamu pakai Dengar semen dulu, Padang. dengar Saya dulu, menjelaskan Rifa. misunderstanding biar jelas kamu. gitu loh, biar jelas. Enggak, saya kan lagi nggak nanya. Mengapa? Saya belum bertanya. Atau Saya belum bertanya. Menggunakan semen Padang dengan percaya bahwa semen Padang ini dibuat di Padang itu berbeda, Pak Botak. Jangan kayak Paulus lah, bodohnya minta ampun, ya. loh, Menggunakan semen Padang dengan percaya bahwa semen ini dibuat di Padang itu beda. Jadi saya dikasih tahu sama teman saya nih, Rifa, ya, tahukah kamu bahwa semen ini dibuat di Padang? Apa buktinya? Wah, ini terbukti. Oh, oke, saya percaya. tidak Bentar dulu. tanya asalnya. Sebentar Saya dulu. tidak tanya asalnya. Saya lagi ngomong. Saya Jangan tidak gak- tanya kenapa asal takut? semen Padang. Saya Tidak tanya lagi itu. menjelaskan, Mengapa Botak. Salesius, dengar, mengapa Saya Uni nggak Rifa nanya. menggunakan semen Padang sebagai Saya tidak fondasi menggunakan, iman? saya Rumahnya. tidak menggunakan Taurat dan Mengapa? saya tidak dalam analogi semen Padang, saya tidak menggunakan semen Padang. Yang bilang saya pakai semen Padang siapa? Saya kan bilang, saya hanya percaya bahwa semen Padang ini dibuat di Padang, bukan berarti saya menggunakannya karena saya sudah punya semen 3 roda, koplak. Masa gitu aja nggak ngerti? Makanya Iya, kamu nggak waras kenapa? lagi. Kenapa pakai semen 3 roda? Kenapa? Karena itu yang diperintahkan untuk dipakai. Kantor saya suruh pakai Lah semen iya 3 roda, kenapa? bukan pakai semen Alasannya Padang. apa? Ya karena saya diperintahkan pakai semen 3 roda. Kenapa sih? Iya, kenapa alasannya semen 3 Ya roda kantor saya diambil? ya, kalau kantor saya suruh saya pakai semen 3 roda, alasannya banyak. Bisa jadi semen 3 roda ini Ya, lebih yang tepat untuk pertama dipakai kan buat kuat, saya. Kuat Loh. ya toh? Kenapa malah bahas semen ini? Ini kan analogi doang. Loh, enggak, analogi kan pondasi. Uni Rifa. Kamu ngerti nggak ini yang kamu Fondasi. ucapkan? Dari Fondasi mana iman. analogi itu pondasi? Lah, Ini orang Biar makan bisa makan paham makan saya. apa sih? Ini karenanya karena Analogi kebanyakan kok anak biar beda. kita fondasi. paham ya. Saya tanya, mengapa umat Muslim menggunakan Taurat, Injil, dan Zabur sebagai pondasi iman? Tidak ada umat Islam menggunakan Taurat, Zabur, dan Injil, Botak. Loh, itu 6 rukun iman Islam itu apa, Uni Rifa? Itu bukan menggunakan, makanya telinga kau buka baik-baik, makanya kau ODGJ, Loh. karena kayak gini. Kami tidak Loh, pernah Uni menggunakan Rifa, Taurat, Zabur, dan Injil. Itu pondasi Lagi-lagi. imanmu loh. Pondasi iman kami percaya bahwa kitab itu dari Allah, bukan memakai kitab Iya, itu. ya itu Taurat, Injil, dan Zabur. Kenapa? Aja, ngomong apa sih? Pondasi iman kami percaya bahwa itu dari Allah. Gini, Uni Rifa. Apa? Kalau tidak bisa jawab, nggak apa-apa. Saya sudah jawab. Daripada jawab yang salah gitu loh. Loh, saya sudah jawab. Kamu saya tanya, Loh. menggunakan dengan mempercayai sama enggak? Saya tanya itu alasannya Iya. kenapa? Saya tanya, menggunakan dan dengan Loh. mempercayai itu sama enggak? Alasannya itu mengapa jadi pondasi iman? Menggunakan dengan mempercayai Itu sama loh. enggak diksinya? Jangan Wah. ngambang. jangan Kenapa orang ngambang. Kristen ini ODGJ teman-teman? Karena tidak bisa Begitu. membedakan diksi A dengan diksi Jadi, B. Dia Anda tidak aja bisa. tidak diam paham dulu. beriman dan percaya itu apa? Saya mengatakan dari tadi berulang, percaya Beriman dan itu percaya itu meyakini apa yang dijelaskan kepada kami. Kami percaya bahwa kitab Taurat itu adalah kitab untuk Bani Israel. Kami percaya itu.
Kami percaya kitab itu diberikan dari Allah. Bukan berarti kami menggunakannya. Makanya saya tanya, percaya dengan menggunakan sama atau tidak? Coba kasih Jangan lari dulu. analogi satu lagi Uni Rifa. Saya nggak mau, Mengapa saya Uni mau Rifa fokus. beriman pada Saya mau Al-Quran? tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Enggak, Saya mau tanya mengapa dulu. Uni Rifa beriman pada Al-Quran? Saya mengimani Al-Quran sebagai kitab suci petunjuk bagi kami sampai akhir Iya, zaman. artinya kan beriman kan Anda percaya kan toh? Percaya dengan menggunakan itu sama Iya. atau tidak? Loh, ketika 6 rukun iman Islam tadi mengatakan beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur, Saya kan sudah cukup sama sabar toh ya. Saya tanya sekali lagi nih, Ustadz Yusuf 3 kali kalau nggak tolong Ustadz Kan- Yusuf tekankan ya. Kan Uni Apakah Rifa saya mau dia mengatakan menjawab? beriman Apakah pada- percaya beriman pada dengan Al-Quran. menggunakan apakah sama? Itu aja Ustadz, silakan. Kalau nggak mau peka telinganya berarti. Percaya dan menggunakan beda, nggak sama. Pak Ustadz, mungkin Pak Paham? Ustadz bisa jelaskan, biar saya paham Pak Ustadz. Silakan. Iya, kalau Apa seseorang yang sampai Uni Rifa nggak paham? mempercayai, ya gini, Ya. kalau seseorang mempercayai, dia belum tentu menggunakan apa yang dipercayainya itu, oke? Oke, kalau beriman gimana Pak Ustadz? Nah, kalau beriman, ya iman yang dia percayai itu dia pakai. Kalau mengimani di luar agamanya, dia percaya. Contoh kayak gini ya, contoh kayak gini. Kami beriman bahwa Nabi Adam punya istri, kan kayak gitu, oke? Coba misalnya gini. Tidak Pak hidupnya tidak sendiri. Apakah Nabi Adam itu termasuk bahwa dia beragama Islam seperti syariat Nabi? Kan enggak. Oke. Tapi kami oke. percaya gitu, percaya misalnya dia begini, Pak Ustadz. hidup tidak sendiri. Pak Ustadz, misalnya begini. Saya beriman pada Al-Quran. Itu artinya saya mengikuti segala ajaran yang ada dalam Al-Quran. Itu artinya Semua. beda, bukan hanya beriman. Ya kan, pedoman Bentar, hidup Ustaz, saya ambil alih. Al-Quran. Bentar, Salisius di mute Kan dulu. begitu toh. Ya, di mute dulu Kalau Salisius. saya beriman pada Al-Quran, berarti segala Ya, Salesius tingkah di mute laku dulu. saya harus sesuai dengan Al-Quran. Salisius di mute dulu. Kan begitu. Ya, kita jelaskan Pak Salisius di Ustaz. mute dulu. Di mute dulu Salisius. Coba Salesius di mute dulu. Pak Ustadz. Tolong. Salesius di mute Ini dulu. dasar loh Pak Ustadz. Salesius di mute jangan dulu. salah untuk memahami. Salesius di mute dulu, botak. Ya, oke. Teman-teman ya, kenapa Kristen ini ODGJ? Kenapa mereka ini seperti ini? Karena mereka adalah orang yang tidak mengerti dengan apa yang mereka ucapkan. Beriman artinya percaya. Artinya percaya seperti yang diperintahkan, percaya seperti yang diberitakan. Ya. Nah, kalau percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk kita, maka kita jadikan Al-Quran Iya, sebagai artinya kan panduan. segala Aduh, perintahnya jangan itu diganggu harus dulu. diikuti. Iya, ya, karena itu Al-Quran. Tapi kalau Taurat, Zabur, Injil, Allah tidak memerintahkan kami untuk menjadikannya petunjuk. Karena beriman kepada Taurat, Zabur, Injil artinya adalah percaya bahwa kitab itu untuk Bani Israel. Kan itu kan percaya artinya beriman. Seperti yang diperintahkan Oke. oleh Allah. Kenapa? Ya, Nah, oke sekarang lah, saya oke tanya lah, balik. kalau begitu. Bisa ditanya Kalau balik begitu nggak? jawabannya gitu. Bisa ditanya Kalau balik begitu nggak? jawabannya nggak apa-apa. Bisa nggak apa-apa. ditanya balik Jadi, nggak? Artinya, Bisa ditanya artinya balik. gini Uni Rifa. Waduh, ternyata memang Ustadz, bukan otaknya aja yang rusak ya, telinganya rusak banget Nah, ya, Ustadz ya. itu kan Dari sudah tadi mulai mengujarkan. Kenapa dari tadi saya ngomong kok nggak didengerin nih Ustadz ya? Dari tadi saya nangkap Iya, semua omongannya. Kita mau tanya kau balik, Pas Salesius, bisa ditanya Berani nggak ditanya kau? balik? Berani nggak? Berani nggak ditanya balik? Ah, Berani ditanya balik? Artinya Uni Rifa itu loh Waduh. belum bisa menjawab pertanyaan Berani nggak saya. ditanya? Ya udah nggak apa-apa, anggap saja tidak. Teman-teman, saya cuma mau tanya sama si Botak. pusing. Oh, tadi Jadi gini, ditanya, bolehkah kita bertanya balik? Kayaknya kalau begitu Uni Rifa apa jawabannya? Coba. Nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung sama sekali. Makanya sudah saya bilang, kapan kalian tuh waras? Kan kayak gitu. Kalau orang ngomong pakai bahasa Indonesia, jawab pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa planet gitu. Aduh. Ya Uni, Mereka kalau itu sampai tidak- 3 kali, gini aja Uni, ya sampai 3 kali dijelaskan Uni, dia nggak terima, habis itu ditanya balik nggak mau, udah turunin. Uni Siap. Rifa juga moderator itu. Oh iya ya.
Oh iya ya, saya moderator. Siap-siap. Ngapain coba? Nggak bisa dipelihara orang kayak gitu nih, nggak bisa. Tapi seru ya Ustadz. Nggak, di sini saya melatih kesabaran karena saya orangnya biasanya kan nggak sabaran Ustadz. Tapi di sini karena saya didampingi Ustadz, saya belajar sabar seperti Ustadz Yusuf PI teman-teman. Kenapa saya pengen naik ke sini juga teman-teman? Karena saya mau belajar untuk bersabar. Karena salah satu kunci berdebat atau diskusi yang baik itu seperti karya ilmiah yang saya tulis itu salah satunya adalah bersabar. Bersabar itu bukan diam dan mengalah begitu saja, tapi bersabar itu ya tetap mensondingkan ajaran kita dengan niat bukan untuk membuat si otennya paham karena kepahaman itu hadiah dari Allah. Tapi bersabar itu artinya adalah untuk tidak gampang terpancing amarah. Terima kasih buat Bang Raja, Masya Allah tabarakallah. Makasih banyak. Syukron jazakallah ya Bang Raja ya. Yang tadi itu gelang ungu aja kita kasih Ustadz. Yang tadi itu gelang ungu aja udah. Udah akut. Saya sapa dulu Uni ya. Ini yang baru naik. Selamat malam Bang Zinol. Zinol Doles. Iya, selamat malam. Bang, Islam Kristen Bang? Sorry nih kok suara saya nggak kedengaran lagi ya. Bentar. Ustadz. Cek. Bang Ginol Yang Islam. tadi itu ODGJ Stadium 4 memang. Bang Ginol Islam. Ya. Gak ada suaranya Bang. Nggak ada suaranya Bang. Bang. Suara Uni ada nggak? Suara Uni. Ada aman. Bang Ginol coba Suara- ngomong Bang. Gak ada. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Saya ingin menyampaikan kepada apologet Indonesia, khususnya Bapak Ustadz PI sama Rifani. Semangat ya bang. Iya, baik. Makasih ya Bang ya. Oke. Ada lagi Bang yang mau disampaikan. Soalnya kita mau diskusi dengan kawan-kawan yang Kristen. Maka dari itu kalau bisa kita kasih tempat gitu kawan-kawan yang Kristen. Yang Islam ya teman-teman tarik aja permintaan naiknya. Karena sudah saya bilang saya akan mengadakan live streaming besok pagi menjelang siang gitu ya. Untuk saudara-saudariku muslimin dan muslimah silaturahim dengan saya. Atau Anda bisa langsung ke WhatsApp gitu ya. Saya memang nggak membalas WhatsApp beberapa hari ini karena saya sibuk banget gitu. Oke. Ada lagi Bang? Biar kita ini, Oke, biar Bang. kita bisa cari Kristen. Oke bang, seperti itu saja bang ya. Sama-sama Bang Jinol, makasih ya. Oke, saya izin gantikan dulu ya Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar ya. Banyak Uni, ya sabar nih. Ya Islam gak usah minta multi ya, besok aja minta multinya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dikasih beta sih. Udah cukup 2 kali. Kalau kau kagak mau jawab ya di bawah aja dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Bang. Anda Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen, Bang. Bang, gini karena persyaratannya harus open cam. Saya lihat Anda belum bisa membuka kamera. Bolehkah Anda meminjam milik kerabat, saudara atau yang lainnya gitu, yang akunnya bisa open cam Bang? Oke? Oh, harus begitu ya. Oh, ya udah. Iya, harus open cam Bang. Sorry ya, sorry banget. Tapi saya ingin bertanya ini, Bang, mengenai Boleh nanti Bang. Ya, nanti setelah Abang bisa ikuti aturannya. Itu aja ya Bang ya. Kalau bisa ikuti aturannya ya saya pun akan menghormati Anda kan kayak gitu. Silakan Anda mau bertanya ya. Ya, Nanti kalau OT-nya belum naik, saya mau kasih hadiah buat netizen. Ada 2 literasi komparasi atas tuduhan Oten kepada kita. Nanti ini mudah-mudahan buat teman-teman muslim semua dijadikan data senjata untuk melawan penghujat agama Islam ya. Nanti saya kasih datanya, tapi setelah ini dulu. Silakan Ustadz.
Baik, kita sapa dulu nih Bang Putra. Selamat malam. Putra Geovanio, selamat malam. Ya, malam Bang. Malam Bang, Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Silakan Bang, saya punya narasumber diskusi tentang tema apa saja. Saya bawa Uniripa malam ini. Boleh bertanya dengan Uniripa atau dengan saya, silakan. Silakan Anda kalau mau ngomong duluan gitu ya. Dengan Awan. Ya Bang. Ini Ya silakan Anda mau bertanya duluan Bang. Nanti kita gantian nanya, oke? oke. Bolehkah saya bisa izin saya bisa tanya? Silakan. Masalahnya Abang biasa saya kan selalu nonton Abang. Mm-mm. Kadang Abang ngomong tuh kan kadang-kadang bilang Tuhannya Yesus itu bilang begini itu yang saya bilang. Saya rasa itu Tuhan itu kita sama satu saja, satu tujuan saja. Halo? Jadi kalau merasa saya seperti apa ya? Kita hidup ini kan sama, semua sama. Percaya itu kan satu Tuhan, semua satu tujuan. Hanya beda dia punya doanya saja. Baik Bang, saya jawab sedikit ya sebelum Abang lanjut. Bang, kalau Anda katakan Tuhan kita satu, ya saya itu sepakat. Tuhan kita satu, saya sepakat. Tetapi kalau Anda katakan Tuhan kita sama, wah enggak. Beda gitu. Kalau Tuhan kita satu, saya sepakat. Tapi Ya, kalau Tuhan kita Tuhan itu kita satu. sama, saya nggak sepakat gitu. Tidak, Tuhan itu satu. Kita semua kan doa itu kan tujuannya satu saja. Ya, kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tapi Tuhan yang seperti apa gitu? Seperti kakak juga Yang satu doanya kan itu. untuk doa kepada Tuhan. Seperti kami yang Katolik juga doanya kan untuk Tuhan juga. Gini Bang, kita pahami Tuhan yang satu ini. Ya, Tuhan yang satu ini. Bagaimana para nabi itu kan memahami Tuhan itu seperti apa, yang mereka sembah seperti apa. Kan kayak gitu. Para nabi yang menjelaskan kepada kita Tuhan itu seperti apa. Kalaunya Tuhan Abang ya menjelma menjadi manusia, itu beda. Nggak sama dengan Tuhannya umat yang lain. Yahudi beda, Islam beda, Hindu beda, terus juga Buddha beda gitu. Ya, Nggak sama. agama itu memang beda. Agama itu semua beda. Tapi hanya Tuhan kan ciptakan bumi dengan langit ini kan kita semua itu hidup di dunia ini kan kita semua hidup itu kan di tanah semua. Nah gini Bang, kalau Tuhan kita itu beda, maka Tuhan yang benar seperti apa? Maka kita lihat para nabi menjabarkan. Adakah para nabi menjabarkan Tuhan akan menjadi manusia? Ya memang Tuhan tuh ciptakan manusia ya. Iya, ada nggak dia akan menjelma jadi manusia? Ya ada. Nabi siapa ngajarin kayak gitu? Maka Nabi mana yang ngajarin Tuhan akan menjelma jadi manusia tuh nabi mana Bang? Yesus lah. Lah, beda. Yang sebelum Yesus aja kita ambil. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan akan menjadi Kami manusia? Katolik ini kan Tuhan tuh bilang 3 menjadikan 1. Nah, itu juga Bang. Nabi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1? Tuh nabi mana itu? Gak ada. Para nabi itu mengajarkan Tuhan 3 dalam 1 dan akan menjadi manusia. Gak ada. Ini kan Tuhan itu kan dia sudah seperti titipan kasih di ini Tuhan Yesus untuk layani kami, layani kita di dunia. Secara dosa-dosa dong dia yang hapus semua. Bang, sorry Bang. Penonton tuh banyak protes, suara Anda kecil katanya. Kalau saya dengarnya jelas sih. Nggak tahu kenapa penonton Ya, itu jaringan. kecil suaranya. Masalah di Timur Leste kan jaringannya kurang bagus, Bang. Hujan. Jadi Ya gini Bang, ya kalau para nabi, kurang bagus ya. Bang, Anda buka kitab Anda, bagaimana Yesus mengatakan Tuhan itu seperti apa? Coba Anda lihat di kitab Anda, kata Yesus, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Gak ada Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1." Gak ada.
Tapi dia Yesus dalam juga pasal mengatakan, Bang, Yesus juga mengajarkan, kata Yesus, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tuhan itu kata Yesus kagak kelihatan. Ya, lalu dari mana Tuhan bisa menjelma jadi manusia kayak gitu? itu kan dari dulu, dari awal Hah? sebelum kita hidup kan dari awalnya udah percaya sama Tuhan. Jadi kita turunan yang hidup juga kita orang sudah bilang oh Tuhan ada ya kita harus bilang Tuhannya ada. Ya Tuhan ada, tapi tidak ada menjelma jadi manusia dan tidak ada 3 dalam 1. Tapi Gitu. kita doa kan begitu. Artinya gini, itu adalah bikinan manusia yang di luar ajaran para nabi. Berarti kalau keyakinan Anda kayak gitu. Coba aja kayak gini, Bang. Ya, coba kita pikir. Zaman Abraham, Tuhannya kagak kelihatan. Manusia yang lihat Tuhan, manusia itu akan mati. Di zaman Musa, Tuhan kagak kelihatan. Manusia yang melihat Tuhan, manusia itu akan mati. Tiba-tiba di zaman Yesus, ya, Tuhannya jadi manusia. Manusia lihat Tuhan. Bukan manusianya yang mati, Bang. Tapi Tuhannya yang mati. Apa dibolak-balik kayak gitu? Zaman Musa, manusia lihat Tuhan, manusia akan mati. Di zaman Yesus, ya, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, Tuhannya yang mati. Macam mana tuh? Mikirlah. Kan bertentangan kebalikannya dari ajaran para nabi gitu loh. Hah? Tuhannya kan mati kan hidup kembali. Ya iya, Tuhan mana yang bisa mati? Aneh-aneh aja. Tuhan Orang manusia lihat Tuhan, manusia yang mati. Ini enggak. Manusia lihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Apa coba? Mikirlah di situ, Bang. Bunda. Ya, Ya, berarti silakan Uni. Abang Putra. Berikan ininya. Ya. Saya Penjelasannya. mau ngobrol sama Bang Putra. Berarti Bang Putra mengakui kalau Tuhan Abang pernah mati. Iya, tapi mati tapi hidup kembali. Ya, berarti Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya, Tidak kekal. iya tidak kekal. Oh, kalau Tuhan Bapak pernah mati nggak? Iya, tidak kekal, Bang. Pernah Jujur mati, kali kau, Bang. kembali. Nggak, ini Anda serius punya Tuhan yang tidak kekal nih. Iya, saya serius. Nah, Tuhan Anda yang tidak kekal ini semua Tuhan ya, ketiga-tiganya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus sama-sama semua tidak kekal ya. Ya itu Tuhan semua ya, tidak kekal. Tiga-tiganya Tuhan. Iya, Tiga-tiganya tidak kekal. iya. Tiga-tiganya mati. Tiga-tiganya mati tapi hidup kembali. Tiga-tiganya mati terus hidup Tiga-tiganya lagi. mati. Tuhan itu tiga menjadikan satu. Iya, intinya Tuhan Anda ketiga-tiganya mati dan terus bangkit lagi. Ya bangkit lagi. Ya pantas Anda seperti ini. Ya, pantas. Ya. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Itu yang Kalau saya sih pertanyaannya. sudah selesai ya. Bagi saya ini klip yang sangat bagus untuk teman-teman bagus loh untuk di record, disampaikan, disebarkan ke seluruh alam semesta bahwa ada saudara kita yang mempercayai Tuhannya tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhannya tidak kekal ya, tidak kekal Ya. sama sekali. Oke. Dan masih layak dikatakan sebagai Tuhan yang tidak kekal ini. Kita kan udah doa seperti ya ajaran agama ya kita harus ikutin aja. Ya, Anda berdoa kepada Tuhan Anda. Tuhan Anda kan pernah mati. Dia pernah Iya. tidur di atas perahu. Dari mana Anda tahu doa Anda didengarkan? Jangan-jangan pas Anda lagi berdoa, dia lagi tidur. Loh, dia pernah mati kok, apalagi tidur. Anda pernah dengar Yesus ketiduran di perahu kan? Nah, ketika Anda berdoa, dari mana Anda yakin doa Anda didengarkan sementara Tuhan Anda itu pernah mati dan juga pernah tidur? Bisa jadi ketika Anda berdoa dia lagi mati. Bisa jadi dia sedang mati waktu itu. Ya, waktu Jadi itu kenapa kan berdoa mati kepada di Tuhan salib. Anda? Mati Ya. di salib. Loh, dari mana Anda tahu kalau dia sekarang lagi tidak mati? Jangan-jangan dia lagi mati sekarang. Kan suka-suka dia mau mati, mau enggak. Kan dia pernah mati, berarti bisa mati lagi dong. Ini kan dalam Alkitab
Itu kan begitu. Tuhan tuh mati. Tuh Iya, Tuhan pokoknya pribadi. kita sudah sepakat, kita lagi tidak mempermasalahkan. Anda sudah mengakui sendiri Tuhan Anda tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhan Anda tidak kekal. Kalau Ya. kami umat Islam, Abangku, ya, dalam kaidah filosofi dasar, istilah Tuhan itu adalah entitas yang tidak pernah mati, makanya dia dikatakan Iya. Tuhan. Ya, Nah, itu yang kita jadi pakai. kalau ada Tuhan yang pernah mati, maka dia tidak layak dianggap sebagai Tuhan atau tidak layak dituhankan karena dia pernah mati. Nah, sekarang mau saya tanya lebih lanjut nih. Apa gunanya Tuhan Anda itu mati buat peradaban? Apa manfaatnya? Itu kan hapus dosa. Menghapus dosa. Maksudnya Ya. gimana nih? Maksudnya dosa siapa yang dihapus ketika dia Dosa mati? manusia lah begitu. Dosa Apain manusia. aja Oh, berarti ketika dia mati kita tidak berdosa lagi nih. Iya. Jadi Anda tidak berdosa Setelah lagi. dia bangkit kembali kan dia sudah hapuskan dosa kita begitu. Ya, berarti kita semua tidak berdosa lagi. Ya, kita manusia kalau bikin salah ya kita ke gereja doa saja ya. Lah terus ngapain dia mati kalau gitu? Mau tanya, ketika Mati kan Yesus bangkit kembali. betul nggak? Iya, kita kan sudah sepakat. Kalau itu kita tidak ada perdebatan. Yang saya tanya itu ngapain tuh? Gini loh Bang, kalau ada Tuhan yang sudahlah tidak kekal, masih dituhankan, ya oke lah, itu pilihan Anda. Tapi buat apa menuhankan Tuhan yang kematiannya nggak ada gunanya gitu loh. Yang saya tanyakan tadi gunanya. Buat apa dia mati? Anda bilang menghapus dosa. Saya tanya lagi. Jadi kita semua sudah tidak berdosa gitu. Ada tiga. Oh ya, Bang, mau saya tanya, Bang, Abang tadi habis sebelum naik ke sini minum apa tadi? Yesus lagi Saya dibaptis. tidak minum apa-apa. Oh, bukan minum, Kerja. nggak minum tua kan? Tidak, tidak. Kecubung, kebanyakan makan pepaci. Ya. Iya. Jadi abang percaya sekali lagi nih ya, teman-teman silakan direkam ya. Tolong disiapkan rekaman kalian terbaik. Jadilah clippers terbaik buat Ustadz itu PI, sebarkan di TikTok kalian, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mau tanya sama abang. Ini kita tekankan ini. Siapa yang Tuhan? Apakah betul Tuhan abang ketiga-tiganya pernah mati? Iya. Dan apakah Anda meyakini bahwa Tuhan Anda bukan Tuhan yang kekal? Tidak. Ada tiga Oh, oke. Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya. Maaf, kami tidak mau menyembah Tuhan Anda karena kami nggak suka dengan Tuhan yang nggak kekal. Ngapain menyembah Tuhan yang tidak kekal ya? Saya Oke, tuh sepertinya kalau saya sebagai dokter kejiwaan tidak bisa menyembuhkan Anda dan saya berikan gelang ungu ya. Mungkin Ustadz Yusuf punya usaha terbaru. biasa orangnya biasa itu kan bilangnya agamanya begini ya Tuhannya begini itu kan seperti yang kita yang agamanya Bapak, Kristen. kalau di kampung saya tahu nggak nama penyakitnya apa ini Pak? Tahu nggak penyakit apa ini namanya? Ini suara saya kecil ini. penyakit Ini namanya penyakit kolera Pak. Penyakit kolera Pak. Penyakit. Bapak udah parah Pak. Bapak kayaknya harus mandi garam deh. Pak, atau rambutnya dipotong gitu Pak. Yang menggumpal-gumpal itu mungkin itu yang membuat Bapak jadi begini Pak. Bapak sadar dengan yang Bapak ucapkan rambutnya ini? tidak boleh potong. Oh. Masalahnya Nggak. Tapi saya apresiasi sekali. Uni, jujur Apresiasi sih. dia. Ya jujur, Jujur. berani jujur dia. Luar biasa ya Ustadz ya baru kali ini. Ini yang bisa mengobati, ini orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya nih teman-teman. Mohon maaf saya mengecewakan teman-teman yang menonton ya. Ilmu saya tidak mumpuni untuk menyembuhkan dan mengeluarkan roh-roh yang ada dalam diri Bapak ini ya. Karena Bapak ini sudah mengakui Tuhannya ketiga-tiganya mati dan Tuhannya tidak kekal. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, tepuk tangan. Jadi gini Pak, Anda mau bertanya lagi? ya saya tanya kan biasanya saya nonton abang punya terus toh selalu abang live cerita saya selalu nonton. Saya nonton itu saya bilang coba sekat-sekat coba saya gabung dengan abang. Baik. Kan hanya ya untuk tentang agama, sayanya tidak menghina orang punya agama begitu. Masalahnya saya itu tidak suka hina orang punya agama, Baik. tidak mau bilang orang punya agama itu orang itu mau percaya di batu, percaya di kayu, mau percaya di tanah, mau percaya di rang, itu kan semua punya masing-masing. Bang, Nah, sebelum Anda lanjut boleh Bang sedikit. Sedikit Bang, sebelum Anda lanjut, Uniripa sedikit ya saya kasih pengumuman dulu sama kawan-kawan kita ya. Begini ya kawan-kawan, baru saja ada masuk laporan via WhatsApp saya lihat ada yang merelay ya live streaming ini. Saat saya live streaming ya di TikTok ini ada merelay ke TikTok juga gitu. Ke TikTok juga di TikTok akun lain di jam yang sama saat saya live. Jadi kita live ini dia juga live
tapi yang dilabkannya adalah milik kita. Ini teman-teman semuanya ya, saya umumkan ini adalah hal yang dilarang oleh TikTok, dan juga saya akan, jika ketahuan saya ya, saya akan gugat dia secara perdata gitu ya. Bisa, karena ini adalah hak cipta saya bisa mengirimkan somasi ke dia, bisa mengirimkan denda ke dia gitu ya. Karena tanpa izin ketika saya live di TikTok seperti ini, dia juga melive-kan di TikToknya dia. Saya mengizinkan ya teman-teman semuanya, Anda merelay live streaming saya, ya saya izinkan, Setelah saya live, lalu Anda live-kan ke YouTube, silahkan. Atau Anda live-kan ke Snack Video, silahkan. Atau Anda live-kan ke IG, silahkan. Atau Anda live-kan ke Facebook, silahkan. Saya tidak melarang. Ya, kalaupun ada adsense-nya, itu untuk kalian. Ya, setidaknya saya berpesan kepada yang merelay, tolong nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti bantu untuk kemaslahatan, untuk memajukan agama kita, agama Islam. Disisihkan gitu rezekinya. Selain Anda juga bersusah payah melakukan saya, membantu saya dakwah kan gitu, ada kompensasinya buat Anda, dan ada juga sisihkan untuk kemaslahatan agama. Itu saya nggak melarang. Tetapi ketika saya live di TikTok, lalu Anda merelay di TikTok juga memakai akun Anda, ini akan saya tindak tegas melalui advokat saya ya. Saya akan lapor kepada beliau tentang masalah hak cipta, entah disomasi nanti atau nanti akan kita denda perdata gitu ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu, tolong diperhatikan, saya nggak melarang, boleh kok diambil ya, disebarkan live streaming saya ini, bahkan ya di YouTube atau dimanapun. Yang penting jangan sama-sama di TikTok, karena itu adalah pelanggaran menurut TikTok. Dan menurut hak cipta pun juga itu adalah sebuah pelanggaran perdata gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, silahkan Anda live-kan ke YouTube, silahkan Anda live-kan ke Facebook Anda atau ke Snack Video, tapi jangan sama-sama ke TikTok. Jadi seperti itu ya, tolong diperhatikan ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini biasa di Timur Leste sini kan ada teman, ada yang Islam, ada yang Protestan, ada yang Ada prosetan, Pak. Protestan. Ada yang prosetan. Bukan bahasanya yang kurang bagus. Protestan, Pak, ya. Nggak apa-apa. Saya cuma membantu aja. Bahasanya kan Protestan. kurang setiap hari Iya, kita iya. ngomong bahasa, jadi Iya. mengerti ya. Memang orang-orang Protestan itu memang banyak yang prosetan, Pak. Karena penyalipan itu karya iblis menurut mereka, beda dengan Katolik. Lanjut Pak. Saya suka dengan Bapak ini. Beliau orang baik kayaknya ya. Kami kerja sama-sama, tapi kami tidak umum bahasa bilang tentang kau percaya sama kau punya Tuhan, saya percaya sama kau punya Tuhan. Tidak ada, kami kerja sama. Baku lihat baik, tidak bilang kau agama begini, kau habis makan Ya, intinya- dia doa dia punya, kita doa kita punya. Tidak Intinya ada. Bapak orang baik. Pak, saya potong sedikit nih ya. Saya mengapresiasi Bapak, saya anggap baik. Baik itu belum tentu benar ya, Pak. Iya. Dengarkan perkataan saya. Baik belum tentu benar. Benar itu absolut dan mutlak. Bapak memang baik, tapi baik belum tentu benar. Ada orang baik, Pak ya. Ketika ada seseorang memberi makan orang atau menyelamatkan orang yang sedang kesusahan, itu kan baik, Pak. Tapi ketika Bapak menyelamatkan penjahat masuk ke rumah Bapak, itu tidak benar. Memang baik tapi tidak benar. Artinya saya memuji Bapak, mengatakan Bapak baik, Bapak tidak menghujat, Bapak tidak tantrum, Bapak berusaha untuk bicara dengan cara baik-baik, saya anggap Bapak baik. Tapi yang namanya baik belum tentu benar. Benar itu, Pak, dalam ilmu pengetahuannya, Pak, sedikit saya kasih Bapak sedikit informasi. Kebetulan saya adalah mahasiswi yang baru saja wisuda, tentu saya masih fresh ilmunya. Bahwa dalam teori kebenaran, yang disebut dengan kebenaran itu adalah apa-apa yang distatementkan yang konsisten dengan kenyataan. Nah, Bapak tadi sudah mengatakan di hadapan kami, mungkin saya bantu, bisa jadi Bapak masih bisa diperbaiki cara berpikirnya. Yang namanya Tuhan itu, Pak, dia adalah entitas yang kekal. Artinya tidak pernah mati. Bapak tadi mengatakan bahwa Tuhan Bapak pernah mati. Di sini Bapak sudah menyalahi aturan secara etimologi definisi Tuhan. Kalau entitas Tuhan itu bisa mati, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Karena salah satu syarat
Tuhan dikatakan Tuhan, dia itu abadi atau tidak pernah mati. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin ilmu Bapak baru cukup di situ. Bapak naik terus sini dan Bapak belajar terus. Jangan sombong, jangan angkuh terhadap ilmu pengetahuan. Bapak belajar lagi, renungkan baik-baik. Apa betul Bapak punya Tuhan, Tuhannya itu pernah mati. Oh ya, tadi sedikit juga saya mau pengumuman juga Ustadz Yusuf, karena Ustadz Yusuf membicarakan masalah YouTube tadi. Teman-teman, saya juga alhamdulillah ya punya YouTube dan saya juga punya program namanya program Mesiah.org, di mana YouTube saya ini ada adsense-nya, dan sedikit dari YouTube ini atau sebagian sampai saya nanti sudah punya apa sendiri ya, maksudnya ada yang menafkahi ya, karena saya sekarang cari hidup sendiri, masih saya pakai sedikit buat kehidupan untuk kuliah juga. Tapi saya punya program Mesiah yang disupport juga oleh beberapa kontributor, di mana program Mesiah ini memberikan kebutuhan kepada para apologet, diantaranya ada tunjangan wifi, ada juga di situ biaya pendidikan para apologet seperti bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Nah, jadi teman-teman benar yang dikatakan Ustadz Yusuf PI itu, ketika kita merelay dan kita mendapatkan AdSense, kalau bisa ada kontribusinya buat umat. Ya, itu juga yang melandaskan saya membuat program Mesiah, supaya YouTube saya ini uangnya tidak saya makan sendiri. Nah, alhamdulillah kemarin 12 akun pembuka komal yang kita berikan tunjangan wifi, alhamdulillah tersalurkan. Dan teman-teman semua, terima kasih atas supportnya yang telah bersama dengan Mesiah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, lanjut Pak Putra. Mungkin Ustadz Yusuf ada yang menyampaikan ke Pak Putra. Saya apresiasi Bapak ini. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi. Tapi kalau nggak ada, saya akan gantikan Bapak dengan Kristen yang antri di bawah gitu. Ya, saya mohon pamit dulu. Saya Baik, silakan nanti naik kembali ya Pak Putra Geovanio ya. Selamat malam dan semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya Pak. Belajar terus ya Pak. Oke, Semangat belajar ya. terus Pak, semangat. Oke, selamat malam Pak. Ya, saya baca hadis Ustadz. Salah satu hadis yang saya baca itu adalah barang siapa yang menuntut ilmu, mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar, kata Rasulullah. Artinya kita tidak boleh saya sendiri ini misalnya belajar teman-teman, saya tidak boleh mendebat para alim ulama seperti ustadz-ustadz saya, tapi bertanya boleh ya. Dan saya juga tidak boleh merendahkan orang-orang jahil, karena bisa jadi orang jahil ini adalah orang yang serius dalam belajar. Insya Allah mudah-mudahan kita manfaat diskusi kali ini bisa memberikan Bapak tadi hidayah ya, mudah-mudahan. Lanjut Ustadz. Betul. Sedikit unik, memang laisa min ummati, kata Nabi, bukan termasuk umatku malam yujillu kabirona, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, wa yarham shagirona, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, wa tarhim li'alimina haqqah, dan dia tidak mengetahui hak-hak orang alim, orang berilmu atau ulama. Ilmu yang kita dapat ya teman-teman itu bukan untuk mendebat muslim lainnya, bukan untuk mengetes keilmuan orang lain, dan bukan pula untuk mendebat atau menyerang para ulama. Ya, bukan. Ilmu yang kita dapat itu untuk diamalkan, dan kalau kita betul-betul paham, balighu anni walau ayah, sampaikan meskipun satu ayat gitu. Bukan untuk mengetes muslim lainnya, orang ini berilmu atau tidak, atau membangkang terhadap ulama. Itu bukan termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ilmunya dia pakai untuk menyerang muslim lainnya, dua hal yang akan dia dapat. Satu, dia memutus amal jariah gurunya. Jadi gurunya yang mengajari dia, nih guru saya mengajari saya, lalu ilmu guru saya ini saya pergunakan untuk menyerang muslim lainnya atau menyerang ulama, maka terputuslah sanad ilmu saya dengan guru saya, amal jariahnya terputus. Enggak lagi gitu dihitung Allah sebagai amal jariah. Yang kedua, ilmu tersebut tiada berkat. Dan di akhirat nanti Allah tidak akan membalas ilmu yang dia dapat tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebagai muslim, mari kita dapat ilmu, kita amalkan, dan mari untuk kita sampaikan kalau kita mampu menyampaikan, bukan untuk menyerang ulama atau mengetes keilmuan dari muslim lainnya. Jadi seperti itu ya.
Hmm. Saya naikin lagi yang lain ya Uni ya. Mm-mm. Ada Marbun. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Pak Marbun. Open cam dulu. Selamat malam Pak Seperti Ustadz. biasa. Selamat malam, selamat malam. Oke, malam ini Selamat saya malam. bawa Uniripa nih sebagai narasumber yang menemani saya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Uniripa atau yang ada yang mau ditanyakan silakan. Selamat malam, Pak Marbun. Ibu Uni, Pak Ustadz. Ya, Pak Salam Marbun kenal. agamanya Katolik atau Protestan? Protestan. Ya. Oke, teman-teman, tadi saya di bawah diingatkan bahwa saya janji akan memberikan bantahan data ya. Nanti teman-teman setelah teman-teman kita Kristen kita temanin dulu diskusi. Masih panjang waktu kita sampai subuh. Ya, jadi saya mau ini dulu, mau diskusi dulu dengan teman-teman yang ada di sini dulu ya. Saya cuma mau nunjukin 3 data. Tenang aja kok, ini free dari saya dan ini adalah hasil pencarian dan juga hasil komparasi. Silakan Pak Marbun. Bapak Marbun ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya ini temanya kapan Kristen bisa waras? Iya. Ini kalau sangat kontroversial. Ya, padahal kemarin-kemarin kita udah diskusi baik ya obrolan kita gitu. Ini kalau saya ganti Kristen sama Islam ini ngambung nggak ini umat Muslim nih? Kalau saya Boleh gitu kan. kalau Anda mau bikin komal, bikin judul yang sama silakan, nggak ada yang larang gitu. Nanti kan dibuktikan aja. Bukan, masalahnya kan bisa ngamuk. Iya. Kalau diganti itunya, tapi kami kan nggak ngamuk. Bang Marbun, izin saya tanggapin. Bang Marbun, kapan Kristen bisa waras? Ini terbukti tadi. Saya tanya sama Bang Marbun. Tadi ada bapak saudara kita, namanya Pak Putra Giovanni, mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak kekal. Menurut Anda itu sehat atau tidak waras? Mengatakan Tuhan tidak kekal. Kekal lah, masa Tuhan nggak kekal? Nah, makanya saya tanya, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak kekal, itu waras atau tidak waras? Menurut Anda? Nah, jadi saya bukan orangnya, tapi Sebentar. kalau ditanya Kita tema ini loh, bro. Kita bahas tema ini. Saya nggak bahas orang lain. Iya. Saya hanya ingin Anda jujur. Di sini judulnya kapan Kristen bisa waras. Maka kami membuktikan bahwa kalian banyak yang nggak waras. Makanya saya tanya kepada Anda. Anda kan waras nih. Anda waras dan Oke. mengatakan, tunggu dulu, jangan oke dulu. Saya mau fokus. Dari tadi teman Anda nggak fokus ada ya. yang waras sama sekali. Yang dua dari tadi tidak mendengarkan baik-baik. Anda mengatakan Anda bisa diskusi baik-baik. Maka saya Ya. bertanya kepada Anda, ketika ada orang yang mengatakan dia percaya Tuhan dan Tuhannya tidak kekal, itu pernyataan waras atau tidak waras? Silakan jujur. Oke, sebelum saya jawab waras atau tidak waras, tahu nggak artinya waras sama tidak waras, Ibu? Waras itu orang yang bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, itu orang tidak waras. Atau orang yang tidak balik, Oke, kalau atau tidak- anak kecil. Ada beberapa jenis ya. Pertama ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan. Ada yang namanya Down syndrome, orang yang memang memiliki permasalahan dalam syaraf atau otaknya. Ada yang disebut dengan bayi balita atau anak kecil yang belum balik. Mereka belum bisa menentukan mana benar mana salah. Nah, yang kita maksud di sini adalah orang yang tidak bisa menentukan mana baik mana buruk mana benar, yang mana benar mana salah adalah mereka yang sudah balik, tidak punya masalah dengan otaknya, normal, tidak Down syndrome, bukan anak kecil lagi, tapi mereka tidak bisa membedakan benar dan salah, alias orang dalam gangguan jiwa atau tidak waras. Maka saya tanya kepada Anda, ketika ada orang yang sudah dewasa, otaknya tidak bermasalah dan dia tidak memiliki apa namanya permasalahan dan dia mengatakan Tuhan itu tidak kekal, menurut Anda statement itu statement yang waras atau tidak waras? Silakan dijawab. Ya, jadi gini, Bu. Ya, waras atau tidak waras? Kalau tidak waras, Saya tidak tetap ada sedang rasa mencoba jiwa. menjelaskan dan minta Anda menjelaskan definisi waras dan tidak waras. Saya minta Anda jujur di sini. Ketika ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak kekal dan Tuhan itu tiga dan tiga-tiganya pernah mati dan bangkit, menurut Anda itu sebagai Kristen pernyataan itu normal atau tidak normal? Jawab. Iya.
hak ibu untuk saya menyuruh jawab. Saya juga punya hak Astagfirullahalazim, untuk Pak. menjawab dong. Tadi Anda mengkritisi judul ini. Saya membela judul ini dengan membuktikan kepada Anda bahwa Anda ini orang jujur atau tidak jujur nih. Anda, Intinya- saya tanya, ketika ada orang yang naik ke atas mengatakan bahwa Tuhan saya mati tiga-tiganya, lalu Tuhan saya itu tidak kekal. Itu pernyataan waras atau pernyataan tidak waras? Pertanyaan normal atau pertanyaan tidak normal? Silakan Iya, dijawab. saya hanya ingin berdiskusi sama Pak Usup sebenarnya, bukan sama Ibu. Kenapa Boleh? saya tidak mau dijawab? Karena saya tahu jawaban Anda blunder, maju kena, mundur kena. Enggak. Saya Enggak sedang juga. menunjukkan kepada Anda tema Sotoy, ini ini sangat sotoy. relevan. Loh, ya udah jawab kalau gitu. Kalau memang saya Enggak, sotoy saya jawab. ingin berdiskusi sama Pak Usup. Saya narasumber di Kalau sini. enggak, Saya keluar aja desak lah, Anda. karena saya anggap Nah, ibu ini yang nggak waras. Gitu. apa alasan saya dikatakan tidak Ibu- waras? ibu nggak- Apa ibu waras alasannya? lah. Ya alasannya Kan ini apa? diskusi. Ini diskusi. Ya udah, diskusi artinya apa? Tanya jawab bukan? Kenapa Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya? Katanya diskusi. Kalau memang Anda Iya. berniat diskusi, kenapa Kalau Anda tidak diskusi, menjawab pertanyaan saya? Artinya apa ada hal diskusi? yang didiskusikan. Ya, apa kalau arti ibu diskusi? memaksa saya jawab. Ya udah saya mendiskusikan kan tema ini. waras. Ibu kan Loh. lagi stres di sini. Namanya diskusi, Lagi ada lalu saya tekanan, mendiskusikan tema lagi kapan ada Kristen tidak waras. problem, Lalu kenapa saya tapi dikatakan ibu nggak tidak waras? Apa Iyalah, arti tidak ibu waras? Ibu yang nggak waras. Kenapa saya Kan tidak saya waras? Alasannya teman-teman Kristen kenapa kalian? Kenapa sih ngomong sama Uniripa pada kesurupan? Kenapa coba? Malah kau diturunkan moderator. Ya malam ini sebagai narsum adalah Uniripa ya. Setelah sama Uniripa mungkin nanti ya Uniripa selesai menjawab, Uniripa bertanya, silakan Anda mau bertanya kembali dengan saya boleh ya. Kawan-kawan yang Kristen ya kayak gitu. Ya saya nggak mau tahu urusannya kalau moderator menurunkan ya bukan artinya apa? Penilaian dari moderator ini adalah konten yang tidak mendidik dari kawan-kawan yang Kristen kan jadinya seperti itu. Apa gunanya dia menyampaikan bilang bahwa Uniripa nggak waras? Apa tuh kesan didikannya? Kan nggak ada. Ya kan kalau kapan Kristen bisa waras ya gini terkait tentang masalah hal ini kan banyak ya seperti yang dijelaskan Uniripa. Bagaimana kita mengukur ya kewarasan seseorang kan kayak gitu. Apakah menyembah manusia itu waras? Apakah menyebut Tuhan mati itu waras? Kan kayak gitu. Mari kita buktikan ya. Kapan ya kita bisa waras gitu memakai akal sehat. Kan gitu. Ya, tadi Ustadz, saudara kita tadi itu kan mengkritisi judul ini. Dia mengatakan, kalau seandainya kami umat Kristen yang membuat judul ini, gimana? Loh, masalahnya umat Islam tidak ada yang tidak waras. Umat Islam tidak ada yang menerima statement ketidakwarasan itu. Nah, jadi kalau kalian bisa menunjukkan bahwa ada orang Islam yang tidak waras, ya silahkan. Bikin judul begini. Ya, Bang Pandi mungkin mau bertanya. Halo, selamat malam Bang Jermia. Malam Pak Ustadz. Malam Bang. Malam ini saya bawa narsum Uniripa. Mungkin Anda Ya, ada yang mau ya. didiskusikan dengan Uniripa silakan. Ya. Ya. Sebentar, apa kamera belum nyala terus itu? Kamera. Ngelak gitu kameranya. Bang Jermia kurang bagus nih, ngelak. Ngadat ya Uni ya? Iya, dia ngelek. Berarti jaringan dia. Satu. Kenapa teman-teman kita Kristen sulit menjawab pertanyaan saya, teman-teman? Sebenarnya saudara-saudara kita Kristen tahu ketika dia menjawab pertanyaan saya, maka tuduhannya terhadap kita blunder. Artinya memang banyak oten yang tidak waras naik ke sini, begitu. Makanya mereka tidak mau menjawab pertanyaan saya. Tapi nggak apa-apa, kita hanya membuktikan saja bahwa kita diskusi baik-baik dengan mereka. Kita tidak menyerang pribadi ya. Ya walaupun saya katakan tadi botak itu adalah bentuk kekesalan saya karena 3 kali, 4 kali, 5 kali saya tidak didengarkan. Padahal saya berulang bicara. Oh ya ini ada saudara Jack ini yang dari Timur Leste nih Ustadz. Agak sulit bahasa Indonesia kayaknya nih. Tapi masih bagus. Oh Bang lah Jack ini ya. Selamat malam. Dari Timur Leste ini. Bang Jack selamat malam. Selamat malam. Malam. Bang agak susah ya. Agak susah ya bahasa Indonesianya gitu.
Ya dikit ya. Dikit. Silakan dibuka dulu kameranya. Biasanya bisa buka cam dia biasanya. Biasanya dia mau. Ya, silakan dibuka dulu Bang Jack kameranya. Apa kabar Bang Jack? Sudah lama nggak bertemu, bersua? Nah, Nge-lag dia. pingsan juga Nge-lag ini. Bang Jack Pingsan cari juga tempat Bang yang Jacknya. jaringannya- Iya, cari tempat yang bagus dulu Bang Jack ya. jaringannya bermasalah. Nggak apa-apa. Dia sering bermasalah Nggak jaringannya, apa-apa. Ustadz. Nggak apa-apa.